Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi dengan channel saya, Roti-chan. Ya. Kesan-kesan selama kita belajar bahasa Jepang tuh gimana sih? Ya, di sini ada Irfan Bonse nama channelnya. Oke, perkenalkan, nama saya Irfan Bunsi di channel. Untuk semua jangan lupa subscribe channel Irfan Bonse. Oke, Mas Irfan. Oke, gimana? Iya. Sebelumnya terima kasih karena telah mau menjadi bagian dari channelnya. Ini channel baru ya? Iya, ini perdana. Video perdana ya? Perdana. Oke, di sini gimana sih kesan selama belajar bahasa Jepang tuh? Pertama kali belajar bahasa Jepang tuh gimana sih? Pertama kali ya? Iya. Saya belajar bahasa Jepang tuh pertama kita harus mengerti huruf Jepang kan ada 3 ya? Iya. Ada hiragana, katakana, sama kanji. Pertama kali dulu kan masuk di LPK ya? Iya. LPK itu harus bisa menulis bahasa Jepang kan? Aksara Jepang lah. Pertama tuh ngafalin hiragana ya. Hiragana tuh kan sampai berapa minggu ya? 2 minggu ya? Oh, ada waktunya juga? Kayaknya 2 minggu. Setelah hiragana hafal, setelah itu langsung katakana. Kalau katakana lebih cepet biasanya. Oh, katakana lebih cepat. Kalau aku kebalikan, hiragana yang lebih cepat, katakana yang agak susah gitu. Kalau kanji sih nggak belajar menulis, cuma ngafalin kalau kanji. Nah, setelah kan belajar katakana, hiragana gitu kan, kanji ya mungkin udah level-level udah agak tinggi gitu. Iya. Biasanya udah kosakata gitu kan. Nah, setelah belajar hiragana dan katakana tuh gimana sih perasaannya gitu? Perasaannya ya, itu dulu kan semangat banget kan belajar Iya, bahasa Jepang. Kan dulu pengen banget di Jepang kan harus semangat. Itu setiap hari lah, setiap sore, siang, malam tuh nulis, ngafalin gitu. Sampai bangun tidur langsung hafalan, nulis gitu. Itu kamu belajar itu hafal dalam berapa hari kalau itu? Itu kan selama 14 hari harus hafal kan? Nah, kalau kamu gimana? Itu iya, selama 2 minggu baru hafal. Oh, 2 minggu baru hafal. 2 minggu Kalau baru kamu hafal. masuk kosakata, kotoba tuh kapan? Setelah hiragana, katakana belajar sama kotoba juga apa beda gitu? Pertama harus itu hafal huruf, harus bisa nulis hiragana, katakana. Setelah itu semua hafal baru ngafalin kotoba. Oh, gitu. Pas hafalan kotoba, apa yang Anda rasakan? Itu ya, kalau aku dulu ngafalinnya itu kata benda ya, kata benda, sifat sama kerja. Iya. Itu pertama kata benda ya. Kata benda itu harus hafal berapa macam ya. Setelah itu kata sifat gitu juga harus. Gitu. Sulit pokoknya. Aduh. Pusing dulu tuh. Kalau belum hafal gitu, ada bakinya nggak? Baki apa ya? Baking. Baki apa enggak? Kayak hukuman. Kalau aku dulu enggak. Kalau di LPK aku dulu enggak. Pas Oh, berarti belajar. nggak ada hukuman sama sekali. Misalnya, Oh iya ya, ada. misalnya kita nggak hafal gitu, Ada, kayak ada. Yarinaos Iya, atau gimana benar. gitu. Dulu kan setiap hari kan itu ada pertanyaan, kita murid-murid tuh suruh maju ke depan kan, ke depan kelas. Itu senseinya tuh memberi pertanyaan, terus kalau nggak bisa tuh push up. Kalau aku push up dulu. Oh, push up. Kalau aku dulu lucu. Misalnya kosakata tuh nggak hafal ya. Terus misalnya kita suruh maju atau apa gitu. Kadang ada quiz kan. Kalau kita quiznya nggak bisa tuh, kayak hukumannya tuh lucu. Kayak kita sambil pakai helm gitu, nyanyi kadang kayak gitu. Seru ya, itu ya? Iya, kadang ada yang ngerapiin sandal kayak gitu. Terus pernah ceritanya itu pas ada kosakata kita nggak hafal, sampai aku kan biasanya
sesama temen nih ya, hafal-hafalan kayak kamu. Iya. Seandainya Kotoba 1 sampai 10 gitu. Kamu kan otomatis kayak tukeran Tukeran, gitu. iya kan? Kayak Kita bahasa Indonesianya, temennya bahasa iya, Jepang. Tukeran. pas itu nggak hafal aku tuh. Sampai tidur malam tuh guling-guling gitu. Ya Allah, besok ini gimana gitu. Berarti dulu tuh ya kayak ada beban gitu kalau nggak Oh iya, hafal. beban. Tapi ya kalau udah hafal ya sampai sekarang inget. Itu ngena banget. Iya. Yang dulunya sulit malah hafal. Malah kadang Iya. setelah ke Jepang kadang pengen belajar lagi gitu. Kamu sama nggak sih? Misalnya kayak di sini ya kita tuh on banget gitu. Kenapa nggak mau memanfaatin belajar kita selama Di itu, Indonesia gitu. ya. Itu benar-benar hal yang paling sangat sulit dilupakan. Itu pas kita belajar tuh juga kebersamaannya sama teman-teman kan sama-sama berjuang Benar, kan, benar. berjuang mau ke Jepang. Kadang sedih sih juga mikirin lah dulu. Tapi kan berjuang. kalau hari Minggu libur kan? Kalau aku libur mas. Aku libur nggak ya? Lupa. Kalau aku cuma olahraga doang. Kalau masih belum di pusat ya. Kalau pas masih di daerah tuh olahraga doang. Kadang setelah olahraga tuh udah nggak ada kegiatan belajar sama sekali. Kalau aku itu gitu. setiap sore olahraga. Kalau itu beda lagi. Kalau aku Taisho mah tiap hari juga. Enggak ada. Kalau aku Taisho tiap hari. Tapi kalau kayak olahraga lari ya gitu tuh, larinya lumayan sih. Bikin kita ngos-ngosan. Soalnya daerahnya juga gunung juga di aku mah. Itu pas pelatihan, udah pelatihan atau apa? Pelatihan daerah? Enggak, masih daerah itu. Masih di LPK biasa? Iya, LPK daerah, belum LPK pusat. Tuh. Ya, gimana? Ya. Sebenarnya ada saat-saat kita kangen juga sama teman-teman LPK gitu, yang apalagi yang tadinya belajar bareng kadang ada yang apa ya gugur di tengah Iya, jalan gitu. benar-benar. Itu yang paling kita sedih Iya. gitu. Itu malah dulu temen aku kan yang udah belajarnya di LPK itu kan lama banget. Itu sampai sekarang malah belum berangkat ke Jepang. Malah aku duluan yang baru apa? Baru masuk sebulan terus udah di itu Udah masuk Masuk. kayak pelatihan gitu ya. yang rezeki juga itu. Iya, benar sih. Makanya kadang ada yang tanya belajar bahasa Jepang berapa lama? Kita nggak bisa ya, nggak Nggak bisa bisa. gimana gitu, nggak bisa nentuin. Soalnya kan tergantung apa ya? Kayak apa namanya? Apa sih namanya? Kemauan dan Bukan kemauan, kayak misalnya si A cepat berangkat kok si B enggak gitu. oh nasib berarti. Tergantung nasib gitu kan, mujur-mujuran gitu. Karena ya rezeki udah ada yang ngatur gitu. Iya, tergantung nasib juga ya. Pokoknya jangan pandang menyerah ya mas ya. Benar-benar. Tapi terkadang kita waktu belajar pengen nyerah gitu. Pernah Iya, nggak sih di benar-benar. titik kayak gitu? Kadang ya Allah pengen nangis. Kadang kenapa sih aku nggak bisa gitu. Dulu Sedangkan malah si itu. A bisa gitu. Dulu malah mau pernah keluar dari LPK juga. Lah kenapa? Ya kayaknya berat banget. Kayak nggak mampu ya? Prosesnya ya harus ngafalin bahasa asing kan. Heeh. Terus fisiknya juga harus lari, push up, pokoknya berat lah dulu. Tapi itu semua Sudah hanya- terlalu ya sekarang ya. Perasaannya gimana sekarang? Lebih lega kan? Apa gimana gitu? sekarang. Kalau sekarang sih bahasa saya emang masih buruk sih, tapi kan Iya. kita masih harus belajar. Tapi kata sensei aku ya, justru perjuangannya tuh setelah kita udah di Jepang katanya. Setelah pulang atau setelah Setelah di Jepang itu Oh, mulai dari perjuangan kita. perjuangan bahasa? Iya bukan perjuangan bahasa sih, kayak kita tujuan ke Jepang buat apa sih kamu? Kamu ke Jepang buat apa? Aku Oh, pertama ya dulu sih pengen jalan-jalan. oh iya. Kalau aku nggak ada kepikiran kayak gitu loh. pengen menikmati lah. Dulu sih pengennya jalan-jalan sih. Pertama tujuan pertama. Setelah di Jepang ya udah beda tujuannya. Kan udah mikir masa depan kan. Udah terus mikir masa depan gimana, nanti usaha gimana. Iya, kayak udah ya intinya mungkin ya kata senseiku tuh kenapa dibilang awal dari perjuangan kita itu pas udah berangkat ke Jepang karena rata-rata orang pergi ke Jepang itu mencari modal kan.
gimana di sini kan banyak gimana sih rekreasi yang aduh indah-indah gitu, sedangkan kayak kita di sini di desa pengen ke kota gitu, berapa juta yang harus kita keluarin, kayak ibarat gaji 1 bulan atau 2 bulan kan. Tapi Kayak pas gitu. kita di Jepang ya, kita kalau uang tuh masih nggak mikir-mikir kayak di Indonesia ya. Kalau gaji segitu kita pengen jalan-jalan tetap bisa. Kalau di Indonesia kan kita mesti mikir-mikir. Kalau mau pergi uangnya sayang banget. Mungkin kita. justru dari situ mas, kayak awal dari perjuangan kita tuh kayak godaannya tuh banyak gitu, mungkin dari situ kenapa dibilang awal dari perjuangan. Nah kayak gitu kan. Kalau itu senseiku malah beda. Perjuangannya itu setelah kita pulang ke Indonesia. Oh iya ta, kalau aku senseiku ini bilangnya gitu, pas di Jepang itu sebenarnya awal dari perjuangan kita, gimana memanfaatkan uang juga kan, mengelola uang setelah Bener juga ya. nah setelah pulang dari Indonesia itu juga kayak sama prosesnya gitu, kayak gitu. Pokoknya gimana ya, setelah menjadi anak rantau. Ini baru pertama kali loh aku rasain namanya rantau. Oh kalau aku sih sering. Baru pertama kali terus ke luar negeri malah. Berarti sebelumnya belum pernah keluar kota? Belum. Masih di daerah terus. Berarti Pertama kali merantau juga ini jauh. emang orang tua nggak setuju apa emang Emang dari dulu kamu? sih belum pikiran. Kalau aku sih udah banyak merantau kemana-mana. Bekasi udah pernah, Jakarta pernah. Gitulah. Pokoknya waktu di LPK daerah juga kan hitungannya merantau juga. Kalau aku masih tetap satu daerah. Enggak, kalau aku beda. Aku banyak belajar. Di Banten juga pernah aku. 1 bulan tapi ya gitu dah. Kesan-kesannya apa gimana ini? Kesan-kesannya menyenangkan kan belajar bahasa Jepang? Apa pusing? Pertama kita pas masih belajar tuh kesannya tuh wah pusing, kayak mau nyerah, gak kuat lah. Tapi setelah karena ada tujuan kan, kita mau ke Jepang tuh semangat rasanya. Kalau udah bisa tuh seneng, kita seneng baca bahasa Jepang, ya itu bahasa Jepang seneng. Pokoknya kalau buat yang ingin berjuang untuk masa depan, mau ke Jepang tuh harus semangat ya. Iya semangat. Pokoknya kuncinya semangat. Kadang kita pas belajar kotoba pusing terus, tapi nggak apa-apa, itu awal dari proses lah. Namanya proses, pengen ibarat kata kupu-kupu ulat aja pengen jadi kupu-kupu, itu perlu proses kan, dari yang jijik sampai yang menjadi wow gitu. Pokoknya buat kalian yang lagi belajar bahasa Jepang, semangat, jangan pantang menyerah gitu. Soalnya ya kalau kalian bisa bahasa Jepang itu enak. Manfaatkan waktu belajar kalian di Indonesia, karena setelah kita pergi ke Jepang kayak waktu untuk belajar itu sangat sedikit, sulit juga. Terus, karena apa? Karena kita capek habis capek. kerja. Belum lagi kita masak di sini tuh, di sisa itu masak. Kalau nggak masak apa? Beli, uang kita habis. Mungkin kalau di Indonesia uang segini gede gitu ya. Tapi kalau di sini ya bisa dihitung lah. Kalau kalian beli terus, pokoknya manfaatin waktu belajar kalian di Indonesia, dan setelah ke Jepang itu pokoknya harus bisa masak lah, minimal masak air atau masak telur. Udah, telur itu paling murah, jadi sediain telur lah pokoknya. Ya cukup sekian kesan-kesan pertama kali kita belajar bahasa Jepang, dan kita juga udah kayak berbagi pengalaman juga kepada kalian gitu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin pergi ke Jepang. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.